menyerahkan laporan akhir hasil pemeriksaan kepada Pemkot Medan, dan hari ini langsung dihadiri oleh Pak Wali Kota Medan bersama Pak Direktur Rumah Sakit Pringadi Medan. Jadi ada dari LAHP tersebut ada beberapa poin penting yang menurut kami saran dari Ombudsman yang harus dilakukan oleh terlapor, yaitu Pringadi maupun Pemkot Medan. Kami menemukan maladministrasi dalam kasus dugaan meninggalnya pasien yang diduga akibat tabung gas tersebut. Tapi tentu kami tidak masuk di area penyebab kematiannya. Kami melihat ini dalam konteks peralatan medis ya, yang dari hasil pemeriksaan kami bahwa ternyata memang tidak pernah dilakukan kalibrasi atau uji terhadap regulator atau flowmeter tabung oksigen ya yang digunakan sejak tahun 2018 sampai 2021 ini. Jadi 2021 memang sudah diajukan proses pengujian atau kalibrasi, tapi item tentang regulator dan atau flowmeter itu tidak ada itemnya. Ini menjadi penting karena apa? Karena bahwa kalibrasi atau uji alat kesehatan menjadi salah satu unsur penting dalam keselamatan pasien ketika ditangani di setiap rumah sakit. Jadi ini salah satu temuan kita. Nah, karena itu kemudian kita menyampaikan saran kepada Pak Pemkot Medan dan Direktur untuk melakukan proses perbaikan ini ke depan. Beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Perwakilan, dan ini kedua kalinya saya sampaikan tadi kepada Kepala Perwakilan. 2 kali saya datang ke Ombudsman dalam kurun waktu kurang dari 4 bulan saya menjadi Wali Kota Medan. Dan dua-duanya saya datang ke sini permasalahan atau persoalan tentang medis. Dan ini menjadi catatan yang sangat besar bagi saya kepada pelayanan medis yang ada di Kota Medan, mulai dari Dinas Kesehatan sampai dengan manajemen dari RSUD Pringadi. Kita bukan berbicara atau Ombudsman bukan masuk kepada penyebab kematian, tapi bagaimana temuan adanya maladministrasi di RSUD Pringadi tentang lambatnya atau belum terlaksananya kalibrasi. Terakhir disampaikan 2018 ya. 2018. Nah, ini menjadi koreksi besar bagi saya pada manajemen, karena dari awal sudah saya sampaikan kepada Pringadi bagaimana pelayanan medis kita di tengah pandemi COVID ini harus bisa mencerminkan yang lebih baik. Ini harus bisa mulai dari sarana prasarana, pelayanan, sumber daya manusia, bahkan fasilitas ataupun alat-alat kesehatan. Sudah saya sampaikan, anggaran yang dimiliki tolong jangan dibuang secara tidak berguna. Tolong kekurangan kita di RSUD Pringadi ini dilihat. Kalau memang di sumber daya manusia, tolong anggarannya difokuskan ke sana. Kalau memang fasilitas alat-alat kesehatan, fokuskan ke sana. Yang rusak diganti, yang rusak ringan bisa diperbaiki. Ini sudah saya sampaikan bagaimana fasilitas-fasilitas ini bisa kita perbaiki. Namun hari ini masih terdapat beberapa kejadian yang sangat merugikan masyarakat kita dan sangat merugikan RSUD Pringadi. Ini akan menjadi teguran keras ke depannya bagi manajemen, karena sudah ada juga LAHP dari Ombudsman. Mudah-mudahan ini menjadi koreksi terkhusus bagi pemerintah Kota Medan melalui fasilitas kesehatannya, yaitu RSUD Pringadi. Yang paling bermasalah sebenarnya sistem, peralatan, atau perilaku di para pegawai di Rumah Sakit Pringadi itu, Pak Wali. Ini yang saya sampaikan kemarin, ini adalah satu kesatuan untuk masalah kesehatan. Tenaga medis kita harus bisa memberikan pelayanan yang luar biasa baik. Dokter-dokternya harus memiliki kompetensi yang baik. Alat-alat medisnya selaku kita rumah sakit daerah harus memberikan, harus mencerminkan, harus memiliki. Mau itu nanti harus dikontrol atau dikalibrasi. Hal-hal kecil itu harus bisa terpenuhi. Ataupun alat-alatnya yang bisa mensupport atau mendukung kesehatan masyarakat kita ini harus dimiliki. Ataupun kalau tidak dimiliki,
Itu tadi saya sampaikan, minimal kalibrasi tadi, hal-hal yang meng-cross check alat ini baik atau tidak benar-benar dilakukan. Nah ini yang akan kami perbaiki ke depannya. Pak, ini kan perbaikan-perbaikan itu kan sebenarnya sudah terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Artinya kan bisnis as usual ini sebenarnya. Nah, terobosan dari Pak Wali untuk mempercepat proses yang Pak Wali sebutkan tadi kira-kira seperti apa Pak Wali? Kami pemerintah Kota Medan tentunya menjadikan program prioritas masalah kesehatan bukan hanya omongan atau menjadi tagline saja. Kami pemerintah Kota Medan selalu menyampaikan, walaupun bukan saya yang membuat anggaran pada tahun 2021 ini, kami berkomitmen bisa memfokuskan anggaran di bidang kesehatan. Ini salah satu upaya yang saya lakukan, karena saya sampaikan tadi, Rumah Sakit Pringadi khususnya pada kasus ini itu punya manajemen sendiri, punya pengajuan untuk masalah pengadaan barang dan jasa. Nah, saya sampaikan ketika kemarin sudah saya panggil, pengadaan barang dan jasa harus bisa mencerminkan dari 3 yang tadi. Fokusnya mau kemana? Sumber daya manusia kah pengembangannya, sarana prasarana, atau alat-alat kesehatan? Ini harus bisa mencerminkan. Nah, hari ini masih terlalu tidak fokus menyebar, 3-3-nya dibuat tapi hanya caplok-caplok, hanya kecil-kecil. Harus difokuskan. Kalau mau kita perbaiki, pertama adalah sumber daya manusianya, fokuskan di sana. Bagaimana kita bisa memiliki standar sumber daya manusia kita yang seperti apa. Nah, ini harus dimiliki. Jangan saya katakan sarana prasarana diperbaiki, eskalator diperbaiki, pintunya sudah baik, tapi masuk ke sana para perawat dan teman-teman di Rumah Sakit RSUD Pringadi mukanya cemberut. Ini juga nggak ada artinya. Harus satu kesatuan, harus satu kesinambungan gitu.